dia langsung pengen mencium saya. Nah dia agresif, kalau buat saya itu brutal. Dia langsung nyerang saya juga pakaian saya dilepas sama dia dengan paksa. Terus dia berusaha memasukkan alat ke saya. Sakit pertama, yang kedua saya merasa sepertinya ada luka. Tuh ada darah pecah dan robek, jalan tuh sakit, terus duduk juga sakit. Dia bilang, kamu jangan lapor polisi, saya kasih aja ini buat, anggap aja ini buat orang tua kamu lah, sampai kamu menikah. Saya tersinggung dan merasa terhina gitu kan. Emang saya perempuan apaan? Ya intinya dia suruh saya cabut laporan lah. Saya malah dicek sampai keluar pipi, sampai lidah saya keluar, terus tangan saya dipelin. Ketemu sama Bang Kamarudin? Oh ini perjalanan panjang, ditipu sama satu pengacara lah. Pengacara itu pernah masuk ke podcastnya Deddy Kobuzer. Dia minta uang, pertama kali 10 juta. Dia minta lagi lah, 20 juta lah. Ini betul-betul saya lindungi, saya perjuangkan. Begini loh, ini korban pemerkosaan, sudah 2 tahun berjuang, ada bukti-buktinya, saya minta ini dibuka. Nah oke, kita masih bersama Bang Kamarudin Simanjuntak, dan ini adalah klien Bang Kamarudin juga. Iya betul, jadi sudah seminggu menjadi klien saya. Oke, dan kita nggak sebut namanya, ini adalah korban, ya, kita panggil aja Mbak ya. Korban dugaan tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan. Sebagaimana dimaksud oleh pasal 285 KUH pidana. Oke, ini udah berapa lama nih masalahnya terkatung-katung? Kejadiannya terjadi tepatnya tanggal 27 Juli 2020. 2 tahun yang lalu. Betul, dan saya baru menguatkan tekad saya untuk melapor 8 bulan setelah kejadian. Nah, kenapa baru 8 bulan? Nah, ya itu pertanyaan yang banyak ditanyain kepada korban pemerkosaan sih. Jadi saya itu memang ragu ya untuk melapor, karena banyak berita memang korban itu kadang sulit untuk melapor, takutnya malu. Itu satu. Yang kedua juga memang ada ancaman-ancaman juga dari si terlapor. Iya, karena dia bilang dia kenal pejabat-pejabat di tanah air ini, ya. Terus dia bilang ya kalau kamu macem-macem, saya bisa aja ya nyawa kamu kenapa-napa, dan itu tidak ada jejak lah istilahnya. Jadi nyawa terancam, jadi diancam di lah. Itu satu. Terus juga ada halangan-halangan yang lain lah gitu. Saya juga ragu untuk melapor, dan saya juga masa penyembuhan saat kejadian itu kurang lebih 3 bulan. Saya kesulitan berjalan, terus duduk juga masih susah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, ini warga negara asing berarti? Warga negara asing. Warga negara mana? Warga negara China. China. Di sini ekspatriat berarti? Ekspatriat. Bekerja di perusahaan namanya... Oh, perusahaan telekomunikasi terbesar deh? Dari China ya berarti? Betul. Oke, dia sebagai apa di situ? Di situ dia sebagai VP Public Affair kalau nggak salah. Apa? Berarti VP Vice President Public Affair? Iya. Jadi kayak PR gitu apa? Iya, PR. Iya, PR. Vice Presidennya ya? VP itu apa sih? Iya, VP kayaknya sih Vice President. Iya, Vice President dari Public Affair ya? Dari perusahaan tadi itu. Oke. Kenal di mana sama dia? Oke, saya kenal dari media sosial. Oke. Namanya Tinder. Oke. Tapi saya main di Tinder itu sudah sebelum saya kenal orang ini, saya sudah main bertahun-tahun, 5 tahun lebih. Iya. Gitu, dan di situ juga saya open, tidak hanya kepada lawan jenis tapi juga perempuan. Iya. Gitu. Memang di sana juga kadang-kadang memang ada yang bergaul lah ya. Iya, bergaul, ada yang memang ada yang aneh sih, cuman saya tahu sih bisa membedakan, tapi sayangnya ini tidak kelihatan di awalnya. Terus saat saya kenal orang ini, ya sudah, kenapa saya menyerahkan kontak saya, karena saya melihat orang ini cerdas ya kelihatannya, terus juga dia kan bekerja di perusahaan yang besar, jadi saya pikir kayaknya mungkin saya kalau berteman dengan orang seperti ini ada baiknya. Iya. Oke, akhirnya singkat ceritanya sampai terjadi. Itu kejadiannya 2020 tepat pada saat COVID baru masuk ke Indonesia. Terus juga dia itu selama dari bulan Maret hingga bulan Juni itu terus ngajakin ketemu gitu kan, tapi saya menghindar gitu kan, karena saya pikir lagi COVID gitu juga kan. Terus akhirnya bulan Juni akhirnya kita ketemu, ya saya kasih dia kesempatan lah untuk bertemu, kan dia sudah memohon-mohon untuk, aduh saya pengen ketemu kamu gitu kan. Ya sudahlah, saya kasih dia kesempatan bulan Juni ketemu di restoran dan di jam makan malam sekitar jam 6 kalau nggak salah. Saya datang sendiri, pulang sendiri juga, ketemu dia. Ya sudah sih, ketemu dia rapi sih, pakai baju kerja gitu. Terus ya nggak ada apa-apa sih, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja, dan saya juga udah sering ketemu orang baru juga.
ya biasa aja. Pulang, habis itu saat saya ketemu itu dia masih terus bilang kapan kita ketemu lagi. Saya bilang nggak bisa, saya lagi sibuk gitu kan. Sedikit alasan juga sih. Terus habis itu akhirnya ketemu lagi di bulan Juli, tepat sebulan kemudian. Iya. Nah habis itu sebulan kemudian itu dia diajak ketemu lagi, terus ya udah saya pikir ya sudahlah, yuk kita ketemu gitu kan. Saya bilang dia kan tinggal di Taman Anggrek. Iya, apartemen Yang di bawahnya ada mall. Saya bilang yaudah saya kita ketemu di mall aja, ada chattingnya masih ada kok. Iya. Aduh nggak enak lah ketemu di bawah, soalnya kan COVID peraturannya tuh berubah lagi, jadi kita kalau makan tuh cuman bisa 20 menit 30 menit, nggak cukup lah ya, emangnya kalau orang ngobrol kan nggak cukup. Ya sudah, akhirnya saya ke tempat dia bilang udah tenang aja, tempat gua ini tuh ya proper lah buat ada visitor yang datang. Ya udah saya datang ke sana, dia masak, dia juga tanya mau masak apa. Ya udah di tempat dia saya bantu juga menyiapkan gitu kan. Ya sudah kita makan, ngobrol di meja makan ya. Jadi saya tuh aktivitas saya hanya di meja makan dan toilet. Ya kan gitu. Ya duduk di sofa sebentar sih. Habis itu ngobrol kayak biasa gitu. Saya juga saya membahas sesuatu yang menunjukkan bahwa saya datang ke tempat kamu nih nggak ada ini ya, nggak ada niat hal aneh gitu. Saya kesini tuh bukan untuk itu, karena saya tidak di booking ya gitu, bukan perempuan bookingan, mohon maaf. Terus ya udah ngobrol-ngobrol seperti biasa. Terus waktu saya mau berpisah itu mau pulang, ya dia menunjukkan sifat yang sepertinya agak emosi, nggak agresif, dia kayak kesal sih. Saya lihat dia kesal sih sebenarnya sih, dia kesal. Terus saya bingung nih orang kenapa gitu kan. Terus juga pas saya mau keluar juga ya udah tutup pintunya, ya begitulah. Sepertinya dia nggak senang gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Apa saya lagi membahas mantan pacar saya gitu kan, memuji-muji mantan pacar saya, apa dia tersinggung gara-gara itu atau apa gitu kan. Karena saya merasa bersalah, akhirnya dari saya pulang ya saya ngobrol lah, kenapa aku tadi begitu banget pamitannya in English. Kasar lah dia berarti ya. Ya sebenarnya nggak kasar, saat itu sih nggak kasar, aneh lah ya. Saya merasa bersalah, saya nggak enak, soalnya saya pikir berteman sama orang ini ada baiknya juga gitu kan, karena kan dia kan bekerja di tempat yang baik gitu kan. Terus habis itu ya sudah, singkat cerita kita memutuskan untuk bertemu lagi. Saya bilang jangan seperti ini ya, maksudnya saya pengen yang baik-baik, ingin berteman dengan kamu dengan baik gitu kan ya, pamitan juga baik-baik supaya kita punya hubungan yang baik, tapi nggak usah ketemu terus sering-sering. Terus habis itu datanglah keesokan harinya, terus dia bilang gimana mau baik-baik, dia ngomong gitu di chatting. Saya bilang ya udah, tolong dibuatkanlah udang rebus aja lah biar gampang kan, nggak usah masak kayak kemarin lah, kalau masak kemarin kan ribet lah, bumbunya banyak. Ya udah saya datang ke tempat dia telat, dan saya tidak makan lagi waktu itu. Nah habis saya nggak makan, saya duduk di sofa sebelahan dengan meja makannya. Saya duduk. Ya, saya berusaha menyamankan diri saya nonton TV, dia makan aja, saya nggak makan. Saya bilang saya udah makan. Terus dia makan sendiri. Nah, setelah dia makan tuh langsung ke depan saya tepat. Jadi misalnya di sofa nih, dia langsung di depan saya. Mohon maaf ini agak dewasa 21 plus. Dia langsung pengen, mohon maaf, mencium saya. Terus saya menolak gitu karena ya pertama saya shock gitu kan. Kita bukan pacar. Itu satu. Terus yang kedua, dia habis makan makanan yang aromanya tidak baik gitu kan. Jadi saya juga menolak gitu. Tapi kalau dia pacar pun saya belum tentu mau nih gitu kan. Ya udah, habis itu saya tolak. Nah dia agresif gitu, agresif. Kalau buat saya itu brutal. Jadi brutal kayak orang nggak sekolah gitu kan. Padahal ya pokoknya gitu deh. Tapi dia nggak minum alkohol itu gitu. Terus dan lain-lainnya di situ saya udah tuangin di ada penjelasannya di visum sama di BAP. Saya agak malas buat ceritanya, soalnya itu agak nggak usah, ya itu memalukan sekaligus juga memilukan gitu buat saya. Terus habis itu ya oke, singkat cerita dia berusaha untuk saya dapat beberapa kekerasan ya. Saya beberapa kekerasan karena saya kan memberikan perlawanan. Jadi dia suruh saya diam. Jadi saya juga tapi nggak terlalu sakit sih, tapi lumayan kurang ajar. Terus habis itu dia langsung mau dia memaksa saya membalikan tubuh saya, pakaian saya dilepas sama dia dengan paksa, tapi nggak lepas utuh ya. Terus dia mohon maaf ini dewasa banget. Terus dia
berusaha memasukkan alat ke tempat saya. Saya berontak situ, berontak. Dan itu waktu dari jeda dia mau masuk sama saya itu kurang dari 1 menit. Jadi saya berontak dan dia mohon maaf belum sempat evakuasi. Gitu kan, saya berontak, saya bangun gitu kan. Ya udah, abis itu saya langsung lari ke toilet. Itu hal pertama saya lakukan karena saya merasa itu kayaknya sakit pertama. Yang kedua saya merasa sepertinya ada luka. Ya benar, pas saya ke WC itu ada saya keluar, yang saya lakukan adalah langsung nangis di lantai itu. Saya berontak. Habis itu saya bilang saya mau ke rumah sakit. Hari itu juga gitu kan. Kalau nggak saya laporin kamu ke polisi gitu kan. Terus saya bilang, ya ampun itu cuma luka biasa aja, dia ngomong gitu. Ya udah, intinya saya minta dia ke rumah sakit karena itu luka, dan menurut mata saya sebagai orang yang awam, saya melihat itu pecah. Pecah dan robek gitu kan. Terus abis itu 2 hari kemudian tanggal 28 saya ngeluh sama dia, ngeluh. Enggak lah, itu bentar juga sembuh gitu kan ya. Terus tanggal 29 saya bilang, saya kirimin foto masih berdarah tapi tisu. Ini masih berdarah, saya bilang. Saya mau ke rumah sakit. Sempet kayak di blok gitu, terus dia nyalain lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia blok, saya akan datang ke apartemen dia pasti untuk cari dia. Terus habis itu dia buka lagi, saya bilang ya udah kamu pilih deh di mana, saya nggak ngerti tempat di sini gitu kan, saya cari. Terus saya bilang kamu nyusul kan ntar kan gitu. Iya ntar kalau saya sempet saya nyusul gitu kan. Saya nungguinnya kayak 2 jam lah di klinik itu kan. Akhirnya dia datang gitu kan dengan wajahnya yang kayak ini tuh kayak biasa aja gitu buat dia, padahal saya sulit jalan tuh sakit, terus duduk juga sakit gitu kan. Dan saya tuh pasti sedih saat itu, secara emosional psikis saya tuh pasti terganggu banget gitu, karena itu dijahit di area yang sangat pribadi. Dan saya kan mohon maaf, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya seumur hidup tidak pernah dijahit. Sekalinya dijahit di area yang sensitif. Terus habis itu dokternya itu maaf, saya keinget saya waktu itu saya kejadiannya itu kan, saya kan ketemu dokter, terus dokternya mau jahit gitu kan, terus saya dipegangin sama 3 suster soalnya saya kesakitan gitu. Terus habis itu ya udah habis itu saya di rumah aja ya kan, di rumah aja berusaha buat ya udah biar sembuh gitu kan, kira-kira kurang lebih 3 bulan lah gitu. Terus saya juga mau ngelapor tuh ragu gitu karena saya takut malu gitu. Itu aja sih. Akhirnya kamu melapor? Akhirnya saya baru berusaha melapor tuh 8 bulan setelahnya. Kenapa 8 bulan setelahnya? Karena memang dia ada ancam-ancam saya juga. Ancam apa? Kalau dia kenal sama orang-orang pejabat lah di negara ini gitu kan. Terus tapi tulisan sih dia ngomong kayak gitu. Ya dia bilang dia bisa aja ya kenapa-napa nyawa saya gitu, dan itu tanpa jejak hilang gitu kan, karena dia kenal pejabat dan konglomerat kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, terus setelah itu sekitar 3 bulan setelah saya sembuh itu, dia ngomong sama saya, dia ajak saya ketemu kan di daerah Serpong. Terus ya udah saya penasaran dia pengen ngomong apa kan. Saya temui lah dia. Habis itu dia tanya penghasilan kamu berapa. Setelah ngobrol-ngobrol dia tanya penghasilan kamu berapa. Habis makan malam tuh. Terus saya sebutin lah sekian. Wah lumayan ya. Iya standar sih saya bilang. Terus kalau kamu kasih ke orang tua kamu berapa? Dia ngomong gitu. Saya bilang ya orang tua saya orang biasa lah gitu kan. Saya cuma kasih dia nggak seberapa. Berapa? Ya mungkin sekitar UMR. Ya udah itu aja. Saya bingung itu aja maksudnya gimana. Dia bilang kamu jangan lapor polisi gitu. Ya kan. Ini saya kasih aja ini buat anggapnya ini buat orang tua kamu lah, sampai kamu menikah sama orang lain, maksudnya dia nikah sama orang lain. Terus saya bilang sama dia, kalau saya nggak menikah, kalau amit-amit saya tidak menikah bagaimana? Ya udah pokoknya saya akan penuhi sampai kamu menikah, dan saya yakin orang seperti kamu pasti menikah lah, dia ngomong gitu. Terus ya udah dia bilang kamu jangan lapor polisi soalnya percuma, itu hanya akan mempermalukan kamu doang. Dan dia bilang dia bisa bayar, dia bilang ya dia bisa lah bayar polisi karena dia pernah membantu temannya
Oke. Saya nggak tahu tuh betul temannya bantu dirinya sendiri, saya nggak tahu. Iya. Jadi dia ngomong gitu. Ya udah, ya sudahlah, saya juga kan juga gimana ya, ya udah deh saya coba aja. Padahal sebenarnya itu tidak nilai yang nggak seberapa buat saya, Iya. karena penghasilan saya lebih dari itu jauh. Terus habis itu baru 5 kali dia lakukan payment itu, ya kan ya, dia menghilang. Iya. Dia menghilang, nomornya nggak bisa dihubungin. Saya tersinggung dan merasa terhina gitu kan. Emang saya perempuan apaan, maaf ya dibayar nggak cuman setengah dari penghasilan saya sebulan gitu kan. Saya makin kesel gitu, terus saya cari cara gimana ya. Sedangkan kejadian udah 8 bulan lalu kan. Akhirnya saya cari pengacara. Saya tanya apakah saya masih bisa melapor. Dia bilang masih bisa selama kamu masih punya bukti. Ya udah, saya di pingpong itu perjalanannya susah banget buat ngelapor aja tuh setengah mati gitu loh. Kenapa? Karena waktu saya ngelapor tuh ternyata tuh saya bukan orang yang suka berurusan sama polisi, saya nggak tahu kalau lapor tuh kan mesti ke SPKT. Saya diajak ke ruang penyidik, diketik-ketikin, saya pikir tuh laporan, diproses lah. 3 bulan kemudian pengacaranya bilang saya minta uang karena saya sudah menangkap gitu kan. Saya pikir itu sesuatu keharusan untuk bayar. Saya bayar, nggak besar sih ya. Berapa? 1,5 juta doang. Saya kasih. Pengacara minta nih? Iya, pengacara minta, katanya mau nangkep, kita butuh biaya operasional. Ya udah saya kasih segitu, saya nggak tahu berapa kan. Yang mau nangkap polisi padahal katanya kan? Katanya dia sama polisi. Oh gitu? Ya terus habis itu keesokan harinya dia bilang, waduh nggak bisa nih, nggak usah nangkep, soalnya kita bingung nih pasalnya apa. Kok aneh gitu kan. Terus dia bilang kita lapor secara perdata aja. Saya udah ilfil. Secara perdata. Okay. Saya bilang udah nggak usah lah, saya bilang. Akhirnya saya udah sempet kayak, tuh kan bener kan lapor polisi susah. Saya coba udah deh, terima deh. Tapi makin stres gitu loh, kayak gimana ya? Nggak terima, jadi saya mulai stresnya makin meningkat gitu kan. Terus abis itu saya beberapa hari kemudian saya ke pengadilan karena saya pikir apa iya ya lapor perdata. Saya ke Posbakum, datang ke Posbakum, saya nanya sama pengacara sama ya apa sih sebutannya, ya pengacara di situlah pokoknya. Saya bilang saya mau lapor ini, saya mau ajukan gugatan saya. Coba cerita dulu, saya cerita. Kata Posbakumnya, ini mah bukan perdata, ini mah pidana. Okay. Ya udah, akhirnya saya cobalah berusaha untuk melapor gitu kan ya. Terus akhirnya dapat saya akhirnya coba ke Polda. Terus Polda bilang kamu ke P2TP2A aja. Ya udah, saya ke P2TP2A, diperiksa. P2TP2A rujuk saya ke Polres Jakarta Barat lagi, tempat tadi yang itu tuh, yang tadi lagi. Saya bilang, kok kesana lagi? Ya udah, ikutin aja deh. Ternyata beda ruangan. Sebelumnya itu tuh kayak ruangan kriminal umum biasa yang campur-campur kasus gitu. Di sini tuh ada ruangan PPA, perlindungan perempuan. Dan anak ya. Langsung diperiksa sama 3 poluan, diinterogasi. Jadi nggak ke SPKT gitu loh. Diinterogasi dengan sangat mengintimidasi saya. Jadi saya tuh kayak gimana ya? Nadanya keras. Itu tiga poluan, saya sampai stres gitu kan. Saya sampai stres sampai kayak mau muntah. Mengintimidasinya gimana? Dia tuh saya agak lupa pertanyaannya, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tuh saya yang jahat. Oke, padahal kan harusnya kenapa ada PPA, perlindungan perempuan dan anak, ya Bang ya? Itu kan gunanya untuk melindungi wanita-wanita dan anak-anak yang mungkin secara psikologis juga lebih lemah ya dibanding laki-laki dan yang mengalami kekerasan. Harusnya kan yang menanganin, makanya kenapa polwan, harusnya kan mereka sesama wanita ya. Tapi ini malah merasa diintimidasi. Iya, dia tekan saya gitu. Mungkin ya saya nggak tahu itu apakah itu memang metodenya gitu kan. Yang mungkin memang dia mau tahu lah ya. Tapi itu tuh benar-benar tertekan sekali. Dia kayak saya tuh kayak di 3 orang. Terus saya pada saat itu didampingi sama P2TP2 sebenarnya, diutus. Tapi tuh ya udah, mereka cuma ngeliatin doang. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya habis itu dibilang kamu bikin aja tulisan tangan kronologi ya, memohon kepada Kapolres Jakarta Barat. Ya udah, saya bikin kronologi tulis tangan tuh. Terus habis itu saya kirim ke SPKT, kirim dokumennya. Seminggu kemudian dipanggil. Ya udah, proses intinya diproses ya intinya. Walaupun dengan perjalanan panjang. Lalu si terlapor ini akhirnya dipanggil. Dipanggil nih orang ini? Iya, undangan klarifikasi. Panggilan pertama, dia langsung menghubungi saya. Langsung menghubungi saya. Terus dia bilang, kita bisa, ya intinya dia mau berunding lah gitu kan ya, jangan kayak gitu. Saya kan juga, ya mungkin saya bodoh dan kurang pengetahuan. Ya udah, saya izinkan dia bertemu sama saya.
ngomong-ngomong ya intinya dia susah cabut laporan lah, saya dibaik-baikin lah, dibilang ntar saya udah kamu hentikan lah pelaporannya, ntar saya nikahin kamu deh. Apaan? Oh, dibilang begitu? Iya, ya tentunya saya sebagai orang yang walaupun saya mungkin kurang pengalaman tapi aneh dong gitu, usah lagi ketakutan baru ngajak nikah, dan itu aneh gitu loh, gak wajar gitu kan. Terus saya kasih unjuk lah chattingan itu ke penyidik. Lah. Ini Pak dia sampai kayak begini segala gitu kan sebagai alat bukti. Alat bukti yang saya kasih saat itu adalah rekam medis. Iya. Gitu. Dan saya nggak disuruh visum waktu itu. Iya. Gitu. Terus habis itu ya udah dipanggil tiga kali. Verifikasi nggak datang? Dia nggak datang sama sekali. Malah panggilan kedua, setelah panggilan kedua dia nyamperin saya lagi, pengen berunding lah ya. Dan saya juga maaf karena kurang pengalaman, jadi saya iyain aja. Jadi saya coba dengar dia mau ngomong apa kan ya. Intinya disuruh saya cabut laporan. Saya bilang nggak bisa gitu, kamu datang, kalau kamu nggak punya salah kamu datang aja ke kantor polisi. Lah. Saya malah dicek mungkin kurang dari 20 detik, tapi itu sampai keluar pipis, sampai lidah saya keluar, terus tangan saya dipelin sampai bunyi gitu kan. Saya pikir patah, untungnya enggak, cuma lebam. Ya udah saya bilang ya udah, abis itu saya udah nggak mau ketemu dia lagi. Takut saya soalnya. Abis itu ya udah panggilan ketiga nggak datang, akhirnya pengacaranya muncul. Pengacaranya muncul, dia ngancem saya, suruh isinya gini, terima saya sama Mister itu menyepakati untuk memberikan kamu sejumlah uang sekian. Kamu cabut laporannya. Berapa ditawarin sama dia? 120 juta. Kita damai aja. Kalau enggak gue laporin lo ke Polda. Dalam kasus ini. Oh, mau dilaporin balik. Terus saya kirim capture itu ke penyidik. Gitu, malah penyidiknya bilang kasusnya kurang bukti. Gitu, buktinya kurang. Saya tiba-tiba bilang begitu. Ya, tiba-tiba begitu. Ya udah, intinya akhirnya dihentikan. Nah, akhirnya ketemu sama Bang Kamarudin. Oh, ini perjalanan panjang, saya udah ditipu sama ditipu sama satu pengacara lah. Pengacara itu pernah masuk ke podcastnya Deddy Kobuzer. Pengacara itu pernah masuk ke podcast Deddy Kobuzer. Udah. Terus abis itu ya saya ketemu dia sebelumnya. Ya gini, kenapa saya bisa lapor ke Polda gitu dulu ya. Saya stres, saya kayak gimana ya, saya merasa tetap nggak tenang gitu loh. Saya tetap nggak tenang, saya coba cari, saya tanya-tanya, kok saya nggak tenang gitu, saya masa kayaknya diperjualbelikan sama polisinya. Terus kok polisinya malah lebih melindungi si Sono yang saya rasakan gitu kan. Abis itu ya udah, katanya saya chatting pakai aplikasi yang saya cari di Google, carilah pengacara yang konsultasi gratis kan, yang saya chatting, saya ceritain masalah saya, dia bilang kok berhenti ya, harusnya kasus ini tuh pidana murni nggak bisa berhenti, coba lihat laporannya. Saya kasih, ya ini bukan laporan, saya kasih tulisan tangan saya itu. Laporan tuh nggak begini, laporan tuh udah ada nomor registernya. Kamu lapor ke Polda ya, gitu loh, harusnya sesuai prosedur. Udah, saya ke Polda tanggal 2 April 2022, saya datang lah ke situ, langsung saya cerita, langsung dibikin laporan, langsung dirujuk visum. Hari yang sama langsung diajak visum. Saya kesana Kok beda emang di Jakarta Barat tadi ya? Nah, itu saya bingung. Habis itu saya diperiksa lah gitu. Ya udah, habis itu diproses segala macam, diproses, terus tengah jalan tuh nggak jelas gitu. Saya dicuekin, chatting penyidik saya dicuekin. Saya bingung kenapa. Dan saya kan nggak ngerti hukum. Ya udah, saya akhirnya berniat untuk mencari lawyer wanita. Ketemulah lawyer wanita di Semarang. Dia terpaksa di Semarang. Dia bilang nggak apa-apa, saya tetap bisa, saya sering bolak-balik ke Jakarta, ya sudah, saya kuasakan dia, karena saya mau lihat hasil visum et repertum, saya nggak dikasih, saya nggak boleh pegang gitu loh. Terus penyidiknya malah kayak mempertanyakan, kenapa kamu kok bikin LP, kenapa kamu kok bikin visum, saya bingung. Ya kan saya datang melapor, disuruh visum, bingung saya jadinya, malah saya mau ngeliat nggak boleh hasil visumnya. Dia saya cari lawyer wanita, dia bersurat segala macam untuk meminta hasil itu. Kemudian abis itu tengah jalan juga sama, saya dicuekin sama lawyer ini. Waduh, kenapa lagi nih? Nah, dicuekin saya juga bingung nih, kenapa dicuekin saya, chatting di saya stres. Kayak mental tiba-tiba gitu. Mental, stres banget gitu kan. Terus saya kayak orang gila kemana-mana, akhirnya ke Kopi Joni lah, saya datang ke situ, terus ketemulah satu orang, bukan Bang Hotman ya, orang lain lah. Abis itu orang itu ajak saya kenalan sama orang ini yang ada di podcastnya Deddy Kobuzer. Ketemu dia, saya bilang saya stres. Ini apa
yang bohongin kamu tadi? Yang diduga bodong ya, Oke. diduga bodong. Habis itu saya ketemu. Bodongnya gimana nih? Oke, bodongnya itu dia kan umurnya kan 25 tahun. Saya nggak tahu ya, saya baru tahu sekarang bahwa dia bilang sertifikat dia itu atau berita acara sumpah dia sebagai pengacara itu 2 tahun lalu. Dan itu menurut Bang Kamarudin itu tidak masuk akal. Iya, karena syarat untuk dilantik itu minimal 25 tahun umurnya. 25. Iya. Dan harus 2 tahun setelah lulus Magang. magang di kantor advokat ya. Ya, karena saya stres, saya Iya. bilang hanya dia menjawab saya. Jadi podcast Deddy Corbuzier lu dalam masalah apa dulu ya? Di Pocket Terus dulu dia bahas tentang Baim Wong ya, kalau nggak salah. Oke. Iya. Ya, oke. terus abis itu ya. udah dibilang, udah Iya. itu pengacara lo yang itu, udah lu putus kuasa aja deh. Ya dia menunjukkan bahwa dia itu lebih capable. Dan nunjukin Iya. juga kalau dia itu lebih punya akses lah ke dalam Iya, gitu kan. iya. Ya udahlah saya pusat stres, ya udah oke lah saya ikutin deh. Iya. Dia minta uang Iya, gitu kan iya, ya. iya. Surat kuasa saya bikinin, saya minta uang sekian. Uang berapa? Pertama kali 10 juta Bilangnya buat apa? buat dia. Oke. Terus habis itu dia minta lagi lah 20 juta lah. Dia bilang ya ini buat kerjaan dia lah, istilahnya lah buat dia jalan ke sana kemari lah, mungkin buat angkos dan segala macem gitu kan. Ya saya kasih lagi 20 juta. Habis itu baru berapa bulan kemudian dia bilang ya dia punya temen lah polisi katanya, temennya polisi katanya mau nangkep juga. Aduh, lagi-lagi mungkin karena saya lagi stres ya, karena pengennya cepet gitu kan. Terus polisi itu bilang katanya saya mau nangkep gitu kan. Saya bilang emang Ini yang bilang katanya ngaku polisi. butuh duit buat nangkap juga bukan? Sama. Iya. Terus saya juga nggak tahu prosedurnya. Ternyata tuh kalau nangkep tuh nggak seperti itu. Nangkep itu harus ada surat. Iyalah. Saya nggak ngerti gitu kan. Ya udah saya pikir ya udah deh, karena dia ngaku polisi kan. Yang Terus aku polisi adalah temennya si pengacara ini. Karena pengacara yang ngomong ya saya percaya aja Ternyata lah. polisi bukan itu. Nggak tahu, belum tahu. Oke. Masih belum tahu, masih diselidiki lah. Oke. Terus abis itu minta uang. Ya udah sampai sekarang mana? Nggak ada. Orang waktu di Polda Metro Jaya juga orangnya pun dipanggil nggak pernah hadir, si terlapor ini gitu. Ya, akhirnya ketemu Bang Kamarudin. Akhirnya singkat cerita karena saya stres. Nggak pernah benar sama dan- yang dulu iya, ya. Saya bilang saya ketemu ini, saya bilang saya nggak tahu lagi siapa yang bisa saya percaya. Ya udah, ada ketemu bapak ini. That's why di podcast Uya Kuya pengacara yang datang sering banget kan, tapi yang berbobot semua. Oke, Bang, akhirnya ketemu sama Abang. Gimana Jadi ceritanya, Bang? di siang hari dia Iya. datang ke kantor. Iya. Saya lihat dia berdoa di teras, kan di teras kantor itu. Iya. Ini siapa? Ini perempuan Iya. kan gitu. Nah, setelah masuk dia bercerita bahwa dia sudah punya pengacara dan sebagainya. Maka saya bilang saya tidak mau ikut campur urusan klien orang lain. Betul. Etika, Bang ya. Karena kami ada kode etik. Jadi Iya. kembali kepada pengacaramu, lanjutkan perkaramu. Iya. Tapi dia menangis-nangis. Nah, saya coba mendengar dari penjelasannya itu, saya curiga bahwa orang-orang ini bukan polisi, bukan pula pengacara. Iya. Maka saya mintalah nomor telepon daripada diduga pengacara itu, termasuk yang diduga polisi itu. Oke. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertama saya perkenalkan saya, yang kedua apakah saudara pengacara, kalau saudara advokat, Anda dilindungi oleh pasal 16 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Tapi Iya. kalau Anda bukan advokat, tentulah Anda salah memungut honor sebagai Iya. advokat, padahal Anda bukan Advokat. advokat. Nah, itu bisa masuk kategori tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kan 378, begitu. 372. 378 Sudah 372. dilaporkan. Iya. Nah, dia langsung tahu siapa korbannya. Langsung disebut Disebutin, nama Mbak korban ini. ini kan gitu. Nah, siapapun itu, saya belum terima kasusnya. Tapi kalau Anda seorang advokat, saya tolak kasusnya. Iya. Tapi kalau Anda bukan advokat, akan saya terima. Tapi kalau kamu bukan advokat, saya fasilitasi untuk berdamai. Iya. Tapi kembalikan uangnya. Termasuk jika bukan polisi temanmu itu. Iya. Karena ini bagi saya tidak lazim kamu minta uang puluhan juta untuk menangkap tapi nggak ditangkap. Iya, dan nangkapnya nggak semudah itu, Bang. Dan temanmu itu saya duga bukan polisi juga karena dia kerja menggunakan laptopnya korban. Iya, iya. Iya. Harusnya polisi itu menggunakan Ngerti. komputer dia sendiri di kantor. Iyalah, iya. Bukan bekerja di lapangan menggunakan laptopnya
Iya. korban kan begitu. Lucunya Maka dia tuh- bilang, oh saya lagi di laut bang, nanti setelah di darat saya kirim Iya. Kecuali polisi swasta kan nggak ada polisi swasta, kartu Bang, ya? advokat dan Iya. bas katanya. Berita acara sumpahnya. Saya tunggu sampai sore, enggak dikirim-kirim. Saya tanya lagi, Anda advokat atau Iya. bukan? Tolong kirim fotokan kartu anggota dan Bas. bas atau di organisasi mana kan Iya. begitu. Lalu dia jawab, enggak kok bang, saya enggak pernah sidang di pengadilan. Waduh. Jadi enggak Iya. pernah sidang di Model pengadilan. yang ono tuh kayaknya. Advokat macam apa ini kan gitu. Iya, Saya iya. makin curiga. Iya. Lalu saya selidiki umurnya baru masuk menjalani 25. Maka semakin yakin saya ini belum advokat karena syarat untuk disumpah atau dilantik menjadi advokat itu kan 25. Minimal umur 25 dan setelah 2 tahun magang. Dan Itu minimal, menyelesaikan 9 perkara, 3 pidana, 6 perdata kan Betul, begitu. betul. Baru dia berhak untuk disumpah atau dilantik kan gitu. Nah, tapi dia mengatakan kepada saya dia belum pernah berpraktek ke pengadilan seolah-olah ya saya bukan pengacara kan Ya, begitulah ya, ya. kira-kira Dengan maksudnya halusnya, kan. ya, ya. Nah, jadi yang saya tanya, Anda advokat atau bukan? Ya. Kalau Anda advokat berhak terima honor, tapi kalau Anda bukan advokat, saya akan proses, saya bilang gitu. Iya. Nah, ya saya akan janji saya kirim ya. Tapi sampai besoknya lusanya nggak dikirim, malah saya diblokir. Waduh. Nah. Ini bintang tamu di podcast Deddy Kobuzer nih. Ya. Det, gimana lo, Det? Podcast Jadi- lu kan bonafit. Jadi diduga Ya. berinisial V namanya. Iya, iya, iya. Pra gitu ya, namanya Fra. Nah, yang satu lagi itu Iya, iya. polisi yang diduga gadungan Ya. itu Gun dan Ya. seterusnya kan dia, Gun titik-titik gitu kan. Nah, Iya, nih. jadi si Pra dan si Gun ini saya duga advokat gadungan dan polisi gadungan. Maka sejak saat itu saya terimalah dia jadi klien Ya. saya tanpa dipungut biaya. Iya, iya. Kenapa saya tidak mau memungut biaya? Saya tidak tahu ini mampu atau tidak membayar. Tetapi saya mau menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Iya. Supaya mereka tidak berpikir bahwa advokat itu atau penegak hukum itu melulu soal uang. Iya, betul, setuju, Bang. Jadi saya uang meterainya aja nggak saya minta. Iya, iya, iya. Semua saya biayai dan saya cobalah untuk mendampingi dia di Polda Metro. Iya. Saya bertemu dengan penyidik-penyidik yang menangani Putri Chandrawati. Di situ poinnya. Oke, sama Jadi sama yang nangani. sama. Jadi Mbak penyidik-penyidik yang menangani Putri Chandrawati ini walaupun tanpa bukti langsung yakin bahwa Putri Chandrawati adalah korban Wah, ini laporan pertama ya. pemerkosaan Iya, yang di pertama. Duren 3 Yang itu. udah di SP3 ya. Yang sudah SP3 itu. Iya. Tanpa bukti loh ya. Hmm, Tapi iya. mereka yakin Putri Chandrawati adalah korban, maka langsung sidik. Walaupun Dan tanpa SPDP bukti, ya, tanpa iya. bukti ya, Iya. tanpa visum repertum, Iya. tanpa visum psikiatrum dan tanpa psikolog kan gitu Iya. ya. Lalu yang benar-benar korban Ada bukti. ada jahitan, ada dokter yang menjahit, ada visum et repertum, ada visum psikiatrum dan seterusnya itu ada chat, ada apa itu? WhatsApp pengancaman, bahkan ada penawaran pemberian uang ganti rugi, tetapi pelakunya belum pernah dimintai keterangan, tetapi diuangkan oleh polisi 120 juta Iya, dan iya. polisi ini mendapatkan bagian dari 120 ini kan begitu. Pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, nah. Jadi bagaimana sih kalian ini? Kok yang benar-benar korban pemerkosaan tidak kalian lindungi? Padahal cuma di halaman Polda Metro pelakunya. Iya. Artinya cuma dipisah tol. Iya. Untuk menangkap atau mengirim suratnya nggak perlu naik biaya. Iya. Tinggal nyebrang Nyebrang. JPO, jembatan Iya. penyeberangan Jalan kaki orang, aja, ya. udah sampai. Iya. Kenapa ini 2 tahun tidak tuntas? Sedangkan saya memahami kasusnya cukup saya dengar 1/4 jam Udah tuntas. paham. Udah Iya. tuntas. Kok kalian 2 tahun nggak tuntas? Apakah kalian karena nggak makan sayur dan buah sehingga tidak pintar? Tidak cerdas, ya. Atau karena sesuatu hal kan begitu? Iya. Maka saya minta ketemu Direktur Kriminal Umum Polda Metro. Dirkrimum. Dirkrimum waktu itu Hengki namanya ya. Oh iya, pada saat itu masih Pak Hengki ya? Pak Hengki ya. Iya. Tetapi yang bersangkutan dibilang rapat tidak bisa Iya. menemui saya, lalu diperintahkanlah penyidik-penyidik dari PPA yang berpangkat AKBP ini untuk menerima saya di ruang rapatnya Dirkrimum. Ada beberapa polisi wanita perwira memberi alasan yang nggak masuk akal. Alasannya begini, karena sudah dilapor ini dalam bentuk laporan informasi di Jakarta Barat dan sudah henti lidik, maka kami pun ikut-ikutan henti lidik. Oke. Lah kenapa harus begitu lama? Iya, iya. Kalau toh ujung-ujungnya henti lidik. Jadi kan nggak ngerti hukum. Iya. Ada yang ngajari begitu dilakukan. Iya. Dia ceritakan informasinya ke Propam, diajari, dilakukan. Iya. Dia lapor kepada polisi dari Semua Barintel, dilakukan, iya. semua dilakukan. Jadi harus kemana dia? Dan dia ketemu
advokat atau pengacara gadungan diduga temannya Kabak Ops Polda, dia pikir itu advokat benaran karena referensi dari sana, dia lakukan ternyata gadungan. Iya. Dia ketemu polisi yang beredar di Polda setiap hari, ternyata polisi gadungan. Jadi harus bagaimana dia? Iya. Kenapa tidak ada perlindungan hukum? Kok bisa ada polisi gadungan sih, Bang? Ya di lingkungan Polda di setiap hari beroperasi kan begitu. Dan dekat dengan pejabat-pejabat utama Polda Metro kan gitu. Nah, Ini polisi bukan tapi sebetulnya. saya investigasi bukan Jadi apa? Markus. gadungan. Yang berkeliaran di situ sebagai Markus, lebih tepatnya. Maklar kasus. Tapi mengaku-ngaku advokat, ada yang mengaku-ngaku polisi, tapi operasi setiap hari di Polda Metro. Maka Ini harus diberantas. jadi begini. mereka bilang beginilah Bang, karena laporannya ini kan sudah laporan informasi di Polres Jakarta Barat dan sudah henti lidik dan sudah diuangkan 120 juta oleh penyidiknya. Diakui nih. Iya, dan Iya. kemudian kami tidak tahu alamat daripada terlapor itu. Ya. Tapi disodorkan ke saya berkas. Di dalam berkas yang dipegang itu ada alamatnya. Loh ini kepegang-pegang berkas. Ada alamatnya. Iya. Oh iya belum pernah kami baca Bang. Loh kok sampai setahun nggak dibaca? Iya, iya. Saya baru beberapa menit ku tengok itu berkasmu langsung ketahuan tahu, alamatnya iya, di situ. iya, iya. Tinggal nyebrang doang dari Polda Iya, Metro ini iya, saya bilang iya. gitu. Ya gini aja lah Bang. Karena ini ada laporannya juga di Mabes, ada di sini, ada di Polres Jakarta Barat. Nanti kalau pimpinan menentukan siapa yang berhak, itulah yang diikuti. Saran kami sih biarlah Jakarta Barat kan itu. Oleh karena begitu jawabannya kan tidak bisa kita paksa toh. Iya, benar. Saya ajak dia ketemu jenderalnya. Saya bawalah menghadap Karo Wasidik. Oh, pengawas penyidik. Iya. Oke. Dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Brigjen. Saya minta saya harus ketemu dan saya paparkan di meja dia. Iya, iya. Begini loh, ini korban pemerkosaan, sudah 2 tahun berjuang, Iya. ada bukti-buktinya. Saya minta ini dibuka Iya. henti lidiknya. Dan saya masukkan bukti yang baru, Iya. yang belum pernah diuji sebanyak 7 bukti lampirannya. Tolong dibuka. Kepada siapa lagi dia ini minta tolong. Kalau bukan kepada kalian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah maka setelah saya paparkan tadi kepada jenderal itu, dia Apa? berjanji dalam beberapa hari ke depan akan dibuka gelar perkara khusus. Good. Oke. Nah dari situlah kemarin tadi saya masih ada beberapa rapat. Kemudian karena saya dengar ada informasi abang mau mewawancarai saya dan dia, maka Iya, iya. saya bawa ke sini habis rapat tadi di hotel Iya. itu buru-buru dengan Iya, para jenderal-jenderal kan gitu. Iya. Jadi kita ke sini itulah kira-kira. Jadi ini betul-betul saya lindungi, saya perjuangkan tanpa dipungut biaya satu rupiah pun. Keren, Saya Abang. membiayai gitu. Ya. Pro bono jadi ini, Bang. Jadi tujuan saya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa hukum Indonesia ini adalah hukum yang diperjualbelikan. Setuju, setuju. saya. Jangan sampai orang pemahamannya atau pandangannya kepada penegak hukum itu negatif. Dan jangan sampai ada percuma lapor polisi. Dan jangan Orang sampai jadi- ada iya. orang berpikir percuma lapor polisi, Iya. kehilangan kambing menjadi kehilangan sapi. Iya. Nah, jadi saya mau masyarakat Indonesia percaya kepada hukum kita, Betul, setuju. yaitu melalui contoh-contoh perbuatan kita yang positif. Iya. Jangan seperti hakim yang kemarin memperdagangkan hukum di Mahkamah Agung sehingga orang berpikir ya walaupun disebut demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, toh diperjualbelikan juga kan begitu. Iya. Terbukti Hakim Agung ditangkap oleh KPK. KPK. Dan di KPK sendiri banyak laporan kita tentang dugaan korupsi bertriliun-triliun tapi tak pernah Dia. digubris atau Digubris. tidak dikerjakan. Tetapi kita disebut tidak layak menerima hadiah sehingga membuat hati jengkel kan begitu. Nah, jadi saya kepingin itu bagaimana caranya merubah pandangan masyarakat ini kepada penegak hukum supaya mereka percaya, itulah intinya. Dan tujuan kita ini kan bukan menjelek-jelekan institusi Bukan. hukum, tapi kita ingin bersama-sama memperbaiki sistem hukum kita dari oknum-oknum ya, Bang ya. Enggak, terutama memperbaiki para penegak hukum itu, apakah yang salah rekrutmennya, Ya. apakah SDM-nya, ataukah salary-nya atau honornya yang terlalu kecil, sehingga Betul, perkara betul. kadang saya cuma memahaminya cuma 5 menit, kenapa bertahun-tahun nggak tuntas gitu loh? Ya, Apa karena hal mereka sangat simpel sebetulnya. apakah mereka tidak punya uang beli sayur dan buah sehingga tidak cerdas ini? Ini kan ini. Contohnya nih, dia begitu mengadu ke saya, paling 1/4 jam, paling lama setengah jam, saya udah mengerti. Kenapa orang ini 2 tahun tak ngerti-ngerti? Iya, iya, iya. Gitu loh, dibuat rumit. Hal yang sangat sederhana dibuat rumit. Nah ini sebetulnya yang perlu direformasi oleh Pak Presiden, Iya. sesuai dengan jargon beliau, apa itu? Revolusi mental ya. Revolusi mental. Nah, inilah sebetulnya yang perlu direvolusi. Jangan lagi ketika orang melapor, perkara pemahaman cuma 15 menit, tapi 2 tahun nggak Tahun-tahun, tuntas kan gitu. Bahkan sampai 5 tahun nggak tuntas itu. Jadi lama-lama orang jadi bukannya simpati kepada negara dan pemerintah, tapi yang ada dikutuki negara dan pemerintahan kan Ya, begitu. ini juga tugas Bapak Jokowi di sisa
masa pemerintahan sampai 2024 ini Iya, untuk supaya diperbaiki. menunjukkan ya kan Iya. bagaimana kebijakan-kebijakan Bapak untuk menuntaskan dan memberantas semua oknum-oknum di Iya. institusi apapun di negara ini yang melenceng. Bener nggak Pak? Jadi intinya adalah equality before the law. Yes. Azas kesetaraan di muka hukum, persamaan di muka hukum sesuai konstitusi, yaitu pasal 27 Undang 45. Mengapa kepada putri mereka ini bisa menentukan dalam beberapa menit saja, Iya, kasusnya laporan iya. diterima, langsung Naik gelar sidik. perkara, langsung naik sidik, SPDP, dan seterusnya. Iya. Kenapa ini 2 tahun Padahal buktinya jelas. buktinya jelas, tidak sidik-sidik. Malah diduga humasnya Polda Metro Jaya berbohong ya, dengan mengatakan di beberapa media, oh ini sudah sidik katanya. Padahal outputnya henti lidik. Henti lidik. Lalu kalau sudah sidik kok jadi henti lidik? Iya, iya. Outputnya kan gitu. Jadi perlu kejujuran. Betul Bang. Apakah beliau dibohongi sehingga Di-prank, ya. di-prank seperti itu sehingga ada beberapa media seperti Detik misalnya menuliskan sudah sidik, tahu-tahu outputnya menjadi henti Henti lidik. lidik, ya. Kalau lidik itu kan masih penyelidikan. Betul. Belum ditemukan tindak pidananya. Betul. Kalau penyidikan sudah ada kejahatan itu, Betul. tinggal menentukan siapa tersangkanya Betul Bang. atau melengkapi bukti-buktinya untuk dilimpah ke kejaksaan kan Betul, gitu. betul. Misalnya P19, P21 atau P22 kan begitu kira-kira. Oke, Itulah kira-kira. Dan inilah tugas Kamarudin Simanjuntak dan Siap. Surya Utama. Siap. Surya nama Utama. yang bagus Surya Utama. Nama asli saya Bang. Nama orang-orang hebat itu. Iya, Udah iya, Surya, Surya itu kan sinar. Iya, utama. Sinar utama kan Iya, gitu. Siap Bang. Nah, gitu. Dan jadi Abang akan mendampingi terus Akan Mbak Ini, memperjuangkan nasibnya memperjuangkan ini semaksimal mungkin. Oke. Dan saya berharap dengan pertemuan tadi dengan Karwa Sidik di kantornya, di ruangannya, kita juga dikasih tadi dijamu minum teh. Ya. Nah, berharap bahwa perkara ini akan tuntas. Dan penyidik-penyidik yang entah di Jakarta Barat apa di Polda yang udah Nah, nanti menangani biarlah bisa biarlah dalam gelar Iya. para wasidik ini nanti yang menentukan siapa yang berwenang, apakah dikembalikan ke ke Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat Iya. atau ke Polda Metro. Oke. Ya. Ya. Dan harapan kita Ya. jangan lagi mengulangi kesalahan yang lalu. Betul, setuju. Buka lembaran yang baru, perbaiki Ya. demi eksistensi bangsa dan negara kita ini. Itu yang paling penting. Oke, dan juga buat kalian-kalian juga yang merasa tidak mendapatkan keadilan, bolehlah datang ke The Real Rumah Uya bersama Surya Utama. Tapi tetap semangat ya, Mbak ya. Dan tetap yakin, kemarin kan sempat ragu-ragu, sempat maju, mundur, melapor, enggak, takut malu. Sekarang nggak usah malu. Ya, apa yang Mbak perjuangkan ini adalah perjuangan untuk semua kaum wanita. Ya, Oke, Siap. saya support. terima kasih. Oke, Bang, terima kasih Terima banyak. kasih ya. Sehat selalu, Abang tetap sehat Siap. juga, Bang. Tetap memperjuangkan dan Terima kebenaran dan kasih, keadilan ya. bersama-sama kita, Bang. Baik ya. Terima kasih banyak. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go.